Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 3 untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ya. Nah, di pertemuan 3 kita akan membahas tentang manajemen waktu proyek. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat WBS, lalu bagaimana kita membuat Gantt chart ya, sampai dengan bagaimana kita membuat network diagram. Ya. Nah, apa itu manajemen waktu? Ya, manajemen waktu proyek adalah tahap mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, ya, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan waktu dan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas produk, servis, hasil unik dari si proyek tersebut. Jadi di sini manajemen waktu yaitu ya dia kita melakukan atau mendefinisikan proses-proses apa saja yang kita harus lakukan ya selama proyek tersebut berlangsung. Ya. Nah, berdasarkan OW dan WBS yang telah dibuat ya, dapat dikembangkan jadwal pelaksanaan proyek. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar membuat WBS dan penomorannya gitu ya. Nah, nanti dari WBS ini kita kembangkan jadwal pelaksanaan dari proyeknya ya. Nah, kegiatan manajemen waktu lebih banyak diterapkan pada fase planning ya dan selebihnya pada fase controlling. Nah, di fase planning yaitu kita mendefinisikan aktivitasnya apa saja dalam satu proyek itu, lalu aktivitasnya harus berurutan ya. Jadi ada namanya pengurutan aktivitas. Lalu estimasi lama aktivitasnya, yaitu durasinya berapa lama dalam satu tugas atau satu aktivitas, dan penyusunan jadwal proyeknya. Jadi ini ada di fase planning. Lalu ada di fase controlling yaitu pengendalian jadwal proyek. Jadi kalau misalkan nanti jika tiba-tiba proyeknya berubah, artinya seharusnya durasinya itu kita sudah tetapkan, sudah planning di selama 3 hari. Ternyata pada saat pelaksanaannya nanti dia ada jadwal tambahan, tambahan pada tugas tersebut atau pada aktivitas tersebut ternyata harus 4 hari, berarti ada 1 hari tambahan di jadwal proyeknya. Nah, itu ada di fase controlling gitu ya. Jadi nanti kita planningkan dulu, lalu kita controlling gitu ya. Nah, tahapan manajemen waktu ya. Pertama ada definisi, lalu pengurutannya seperti apa, estimasi kebutuhan aktivitasnya, lalu estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal dan mengendalikan jadwal. Nah, di sini bahas tentang definisi aktivitasnya. Definisi aktivitas yaitu merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas yang dilakukan secara spesifik ya untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Nah, di mana keluaran utama dari proses pendefinisian aktivitas ini adalah daftar kegiatan, atribut aktivitas, dan milestone. Ya. Dibuat berdasarkan WBS. Untuk definisi aktivitas itu kita buat berdasarkan WBS dan merupakan elemen yang berada pada level paling bawah dari setiap cabang grup pekerjaan. Ya. Nah, aktivitas, pendefinisian aktivitas yaitu elemen pekerjaan terkecil yang diukur kinerjanya karena memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Ya, jadi di setiap aktivitas itu nanti akan ada durasi, akan ada biaya pengerjaannya, lalu kebutuhannya sumber dayanya siapa aja seperti itu. Jadi sama seperti pada saat kita membuat proyek kemarin ya, di sana ada durasinya berapa, biayanya, lalu siapa saja yang mengerjakan tugas apa saja ya. Nah, atribut aktivitasnya yang pertama ada informasi jadwal dalam atribut aktivitas. Yang pertama identitasnya, kode aktivitasnya, deskripsinya, lalu aktivitas pendahulunya atau predesesornya siapa, lalu aktivitas yang mengikutinya apa saja,
lalu relasi antar aktivitasnya, ya, hal yang mempercepat dan memperlambat aktivitas apa saja, sumber daya yang dibutuhkan, lalu tantangan dan hambatan serta asumsinya apa saja. Ini atribut untuk masing-masing aktivitas. Nah, jadi nanti ada kodenya, lalu ada durasinya, berapa lama, lalu nanti ada namanya predesesor, yaitu aktivitas pendahulunya. Jadi nanti ada hubungan antar aktivitasnya, ya. Lalu orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan, ya. Lalu area geografis atau tempat pekerjaan yang harus dilakukan, lalu tipe aktivitasnya apa saja. Nah, untuk milestone list-nya, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan untuk membantu dalam mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan. Nah, untuk milestone list tidak ada durasi ya karena dia hanya jadi penanda saja kapan suatu aktivitas itu selesai. Lalu alat yang berguna untuk menetapkan tujuan dan monitoring kemajuan proyek. Jadi kita lihat kalau sudah harusnya jadwalnya selesai, ternyata masih belum selesai, maka kita perlu yang namanya controlling. Jadi kita monitoring ya untuk pelaksanaan proyeknya. Nah, pengurutan aktivitas. Aturan dalam menyusun urutan aktivitas ya. Yang pertama, ketergantungan mandatori ya, mandatory dependencies. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas atau pekerjaan. Misal, pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program diselesaikan. Jadi kalau kita mau melakukan pengujian program, otomatis pembuatan programnya diselesaikan dulu baru kita bisa uji, seperti itu ya. Lalu ketergantungan lepas ya, yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek ya. Nah, ketergantungan eksternal yaitu ketergantungan antar aktivitas proyek dengan aktivitas non proyek. Misalkan instalasi OS tergantung pada ketersediaan hardware baru. Berarti kalau tidak ada nanti hardware baru, maka tidak ada proses instalasi OS. Gitu ya. Itu ketergantungan di luar ya, di luar aktivitas proyeknya. Estimasi kebutuhan sumber daya ya, yaitu estimasi jenis dan jumlah sumber daya manusia, peralatan, dan tim proyek yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah dijadwalkan. Ya. Lalu keluaran utamanya yaitu persyaratan kegiatan sumber daya, struktur rinciannya, dan update dokumen proyeknya. Nah ini biasanya di project charter itu sudah kita definisikan ya. Jadi apa saja sumber dayanya, lalu rinciannya, strukturnya seperti apa, lalu dokumen-dokumen proyeknya seperti apa. Nah itu sudah dijelaskan biasanya di project charter. Kalau pada saat kita sebelum membuat proyek itu kan kita buat dulu namanya project charter ya. Nah, ini semuanya estimasi kebutuhannya sudah ada di sana, di project charter kita sudah buat. Lalu berikutnya estimasi durasi aktivitas. Ya. Jadi berguna untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Ya. Lalu berdasarkan urutan dan keterkaitan antar aktivitas, dimungkinkan ada beberapa aktivitas berjalan secara seri atau paralel. Ya. Sehingga umur proyek bukan merupakan total waktu semua aktivitas, tapi hasil dari durasi manajemen waktu aktivitas yang optimal. Jadi sebenarnya durasi proyek itu dari mulai awal sampai akhir gitu ya, bukan waktu yang kita planning di awal untuk semua aktivitas. Misalkan aktivitas A 2 hari itu sampai dengan aktivitas terakhir itu hanya planning gitu ya, tetapi hasilnya yaitu tergantung dari controlling tadi pada saat pelaksanaan proyeknya. Jadi harus ada controllingnya supaya tadi apa ya proyeknya yang dikerjakan harus tepat waktu. Lalu batasan-batasan, asumsi, aktivitas, dan ketersediaan sumber daya proyek perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitasnya. Jadi kita lihat kira-kira pada saat kita membuat program nih, programmernya bisa nggak sih menyelesaikan program tersebut? Jika tidak, maka misalkan kita ambil dari luar. Nah itu kita harus pertimbangkan pada saat kita memperkirakan durasi sebuah aktivitas. Jadi sebenarnya yang kita bangun di awal ini hanya estimasi, hanya estimasi ya, jadi asumsi. Jadi
perkiraan berapa lama waktu yang diperlukan, tapi pada pelaksanaannya belum tentu sesuai dengan estimasi yang kita buat, gitu ya. Tergantung dari tadi ya, ada kendala-kendala, apakah ada batasan-batasan pada saat kita mengerjakan suatu proyek, gitu ya. Jika memang ada kendala atau batasan, apakah sudah dikontrol atau belum, gitu ya. Jadi ini untuk estimasi durasi aktivitasnya, ya. Lalu berikutnya adalah penyusunan jadwal, ya. Penjadwalan proyek perangkat lunak adalah tindakan mendistribusikan estimasi usaha yang dilakukan sepanjang durasi proyek yang direncanakan, ya, dengan mengalokasikan usaha tersebut ke dalam pekerjaan spesifik rekayasa. Jadi pada saat kita ingin melakukan penyusunan jadwal, kita lihat dulu nih, kita harus mendefinisikan aktivitas sespesifik mungkin pada saat kita melakukan rekayasa perangkat lunak. Gitu. Jadi misalkan, pada saat awal nih, tahapan awal kita analisa kebutuhan. Nah, di analisa kebutuhan misalkan ada pengumpulan data. Nah, kalian cuma buat pengumpulan data nih, kalian durasikan 3 hari. Nah, sedangkan di tahapan pengumpulan data itu biasanya ada lagi, tahapan wawancara dengan pemilik proyek, atau tahapan wawancara dengan staf-stafnya, lalu ada observasi dulu sebelum wawancara. Nah, itu kan dibuat lebih spesifik. Nah, setiap kegiatan itu dibuatkan durasinya. Jadi, usahakan pada saat melakukan penyusunan jadwal proyek, itu dilakukan pendefinisian aktivitas atau pekerjaan sespesifik mungkin, gitu ya, sehingga nanti mengurangi dari tingkat estimasinya meleset atau tidak, ya. Lalu prinsip dasar penjadwalan proyek yaitu penggolongan ke dalam beberapa aktivitas tergantungan masing-masing kegiatannya. Jadi kayak misalkan tadi pada saat analisa kebutuhan kita mendefinisikan kebutuhan user. Nah, apakah pada saat kita mendefinisikan kebutuhan user itu bisa dilakukan sebelum kita melakukan proses observasi ataupun wawancara. Nah, jadi untuk melakukan pendefinisian kebutuhan user, maka kita tergantung nih dari hasil observasi dan wawancara, seperti itu ya. Ataupun studi dokumentasi, artinya kita ambil dokumen-dokumen perusahaan, oh ternyata si user A harus ada ini. Nah, itu disebut dengan ketergantungan masing-masing kegiatan. Jadi kegiatan E, misalkan masih tergantung kita lihat apakah kegiatan A-nya sudah selesai atau belum. Ya, jadi ada ketergantungan masing-masing kegiatan. Lalu berapa lokasi waktunya, validasi usahanya, tanggung jawab ini secara spesifik, ya, hasil yang ditetapkan dan milestone yang ditetapkan. Nah, ini untuk penyusunan jadwal. Nah, pada saat kita melakukan penyusunan jadwal, ada tools yang kita gunakan untuk membuat jadwal proyek, ya, Gantt chart, analisis PERT, dan analisis jalur kritis. Jadi nanti kita hitung nih berapa analisis PERT-nya, lalu berapa jalur kritisnya, ya, kita analisa. Nah, berikutnya kita membahas tentang Gantt chart. Ya. Dikembangkan oleh Henry L. Gantt, ya, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek, ya, disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Jadi nanti lihat nih dalam 1 bulan berapa lama durasi proyeknya, durasi kerjanya, gitu ya, apakah hari libur atau tidak, apakah ada misalkan dalam 1 hari berapa jam, durasi berapa jam yang harus dikerjakan, gitu ya, nanti ada di Gantt chart. Nanti kita buat durasi pekerjaan, ya. Nah, ini contoh dari Gantt chart, ya. Jadi di gambar Gantt chart itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu WBS, ya. Yang kedua adalah schedule di sini. Nah, di WBS misalkan tahap awal yaitu select project manager, gitu ya. Berarti pada saat kita harus memilih project manager itu dikerjakan mulai dari tanggal 4 Januari, gitu ya, sampai dengan berapa ini, 10 ya, 10 Januari gitu. Berarti di sini nanti
ada berapa harinya gitu ya. Lalu ada form project. Nah, ini sebenarnya nanti di samping task name ini ada durasinya ya, ada durasi. Nah, ini di gambar ini hanya digambarkan WBS dan schedule-nya saja. Jadi ini Gantt chart-nya ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini ada schedule-nya gitu ya. Berarti nah, contohnya seperti ini yang dinamakan ketergantungan aktivitas. Nah, di aktivitas kedua yaitu form project team, yaitu membentuk formasi dari tim proyeknya. Nah, untuk membentuk formasi dari tim proyeknya apakah bisa dilakukan sebelum milih proyek manager gitu ya? Tidak bisa karena di sini, makanya di sini aktivitas satu-satu aktivitas 1-2 ini bergantung ke aktivitas 1-1. Jadi kita selesaikan dulu nih aktivitas 1-1, baru bisa kita lanjut ke aktivitas 1-2. Seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk gambar Gantt chart-nya. Nanti kita akan buat di Microsoft Project-nya. Nah, di Gantt chart ada 4 bentuk ketergantungan yang harus kalian tahu. Nah, ini. Pertama, finish to start. Kedua, start to start. Yang ketiga, finish to finish. Yang keempat, start to finish. Jadi, FS, SS, FF, dan SF. Ya. Jadi, contohnya seperti ini. Nah, finish to start yaitu suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Jadi, ini yang B ini tidak akan bisa dimulai sebelum si aktivitas A ini selesai terlebih dahulu atau berakhir. Lalu, start to start, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Nah, ini. Jadi, dimulainya setelah si A. Si B ini belum bisa mulai jika si A belum bisa mulai. Ya, start. Lalu finish to finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Ya. Jadi ini kalau si A sudah diakhiri, yang B tidak akan bisa berakhir. Ya, maksudnya. Jadi si B dulu nih diakhiri, baru nanti si A diakhiri. Nah, lalu start finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas belum dimulai. Ini contohnya. Yang B ini sudah dimulai. Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas belum dimulai. Nah, ini ya tidak bisa diakhiri jika belum dimulai, ya benar ya. Jadi ini adalah tipe ketergantungan dari Gantt chart. Biasanya yang sering digunakan adalah yang finish to start ya, yang ini. Nah, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Gitu. Nah, bagaimana mengendalikan jadwal? Pertama, yaitu mengendalikan perubahan jadwal proyek dengan cara melakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. 2, melakukan rapat koordinasi untuk mengetahui kemajuan proyek dengan stakeholder dan menyatakan keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu yang berkaitan dengan jadwal. Jadi yang pertama, kita harus memeriksa aktivitas yang sudah kita jadwalkan secara teratur. Jika memang berikutnya selalu ada rapat koordinasi nih dengan stakeholder. Nah, jika memang ada misalkan durasi yang melebihi dari jadwal gitu ya, maka harus dikomunikasikan ya. Jadi nanti jadwalnya bisa diedit gitu ya. Lalu tidak beranggapan bahwa setiap anggota tim proyek dapat bekerja dengan kapasitas maksimum setiap saat. Ya, tidak beranggapan bahwa setiap anggota tim proyek dapat bekerja dengan kapasitas maksimum. Ya, jadi kenapa ya? Kadang misalkan kondisi kesehatan tiap-tiap sumber daya itu kan berbeda ya, misalkan dalam kurun waktu pengerjaan program, misalkan ternyata ada 1 atau 2 anggota yang memang tidak bisa hadir karena kesehatan misalkan atau karena cuti. Nah, itu harus disesuaikan juga jadwalnya gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang diagram jaringan atau network diagram. Nah, network diagram adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas dari proyek. Jadi ada urutannya ya. Suatu aktivitas disimbolkan dengan arah anak panah atau row anak panah, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan kejadian. Nah, node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya aktivitas yang diberi nomor secara urut. Jadi nanti ada node. Nah, panahnya atau anak panahnya, arrow-nya itu menunjukkan aktivitasnya atau alirannya, ya, aliran kerjanya. Lalu nomor node pertama menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Nah, ini
langkah-langkah untuk pembuatannya. Pertama, buat daftar semua aktivitas berikut predesesor dan suksesor, ya. Tentukan aktivitas awal, ya, aktivitas yang tidak memiliki aktivitas pendahulu atau predesesor diberi nomor 1. Lalu hubungkan semua aktivitas berawal dari node 1 node berikutnya, ya. Misalkan beri nama atau simbol aktivitas anak panah dan estimasi waktunya yaitu A3 misalkan. Nah, lalu dalam diagram jaringan aturannya yaitu menggambarkan dari kiri ke kanan. Ya, jadi kita buatnya selalu dari kiri, tidak bisa dari kanan dulu gitu ya. Karena akan berhubungan dengan tadi aktivitas pendahulu atau predesesornya. Nah, perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul, merge, atau burst, gitu ya, nanti kita akan lihat ya. Kalau burst itu berarti satu node, kita dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas termasuk node baru, sedangkan merge, suatu node disebut merge jika beberapa aktivitas berasal dari beberapa node mengumpul jadi satu node ya. Lalu lanjutkan menggambar untuk semua aktivitas sampai selesai pada posisi akhir. Nah, ini contoh tadi ya, burst. Nah, ini node awal nih. Ini teman-teman, tadi node awal, ini node akhir. Jadi ini misalkan ini anak panah, ini adalah aktivitasnya. Misalkan dari node 1 ke node 2, ini aktivitasnya A, durasinya 3 hari, berarti A3. Gitu. Dari sini, dari 1 ke 3, misalkan aktivitasnya B selama 2, berarti B2, seperti itu ya. Ini apa disebut burst? Karena dia berasal dari satu node, ya, dari satu node. Nah, dia berhubungan dengan banyak node, gitu ya. Jadi atau dari banyak node ini berasal dari satu node yang sama. Ini pengertian dari burst. Gitu. Jadi kalau bahasa di activity diagram ini biasa kita menyebutnya fork ya, menyebar, gitu ya. Jadi dari satu node itu menyebar ke banyak node. Sedangkan merge itu dari banyak node ini berkumpul di satu node. Ya. Atau kalau bahasa di aktivitas diagramnya ini kita sebutnya join. Ya. Jadi dari banyak node dia berkumpul di satu node. Kalau burst ya, dari satu node menyebar ke banyak node. Ya. Peran lain dalam membuat diagram jaringan yaitu semua anak panah digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan, ya, dari anak panah yang saling menyilang. Tidak boleh menyilang ya. Kalau menyilang kita ulang menyusun gambarnya sehingga alur urutan pekerjaannya bisa dibaca dan mudah dipahami. Jadi usahakan tidak boleh menyilang. Kalau menyilang harus disusun ulang gambarnya, gitu ya. Lalu yang ketiga, jika terdapat dua aktivitas berawal dan berakhir dan node yang sama, maka salah satu aktivitas perlu dibuatkan node dummy atau perantara. Nah, ini contoh diagram jaringan, teman-teman. Nah, kode aktivitas A, nah, kode aktivitas A, B, C, D, E, ya. Nah, ini kita gambarkan dari awal yaitu node 1. Ya. Dari node 1, ya. Dari node 1, ya. Perhatikan dari node 1 itu ada 3 aktivitas ya. Karena tidak ada predesesor nih kosong, berarti semuanya berawal dari node 1, teman-teman. Jadi ada 3 nih, A, B, C, maka kita buatkan burst-nya ya. 1, A, B, C. Seperti itu. Nah, digambarkan. Lalu D, ya, aktivitas D, predesesornya A. Maka aktivitas D dari predesesor A berarti ini mulai dari node 2. Kenapa? Karena dari node predesesor A itu berakhir di node 2. Makanya di predesesor B aktivitas D gitu ya. Aktivitas D itu harus aktivitas sebelumnya atau predesesornya itu A. Maka dari node 2 gitu ya, kita tarik aktivitas D gitu ya. Nah, lalu berikutnya aktivitas E, ya, aktivitas E yaitu predesesornya B dan D. Berarti B tadi D ini berkumpul di node 3, ya. Berarti aktivitas E berasal dari predesesor B dan D. Maka kita tarik nih E dengan durasi 2. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu aktivitas F, ya, aktivitas F berasal dari
aktivitas C atau predesesor aktivitas pendahulunya itu D ya. Jadi F mana? Oh ini aktivitas C tadi ini. Maka kita buatkan node berikutnya, node 4, lalu F kita tarik dari node 4 ke node 5. Kenapa? Karena F itu pendahulunya adalah si E gitu ya. Jadi ini node 5. Jadi sebenarnya kalau di diagram jaringan, kalau kita lihat tabelnya, ini nggak ada nodenya. Jadi nodenya ini bebas, mau dibikin A besar, B besar, atau A kecil, B kecil, atau 1, 2, 3, dan seterusnya, ini bebas untuk penamaan nodenya. Tapi biasanya kita buatkan angka. Kenapa? Karena di kode aktivitasnya kita buat huruf, seperti itu ya. Jadi di sini ini bebas nih, penentuan 1, 2, 3, 4, 5, ini penomorannya bebas untuk nodenya. Yang perlu kita perhatikan adalah jalur aktivitasnya, teman-teman. Jadi tadi nih, kalau A, B, C ada predesesornya, berarti dia dari node paling awal, karena sebelum node ini tidak ada node lagi. Berarti dari node awal, tiga-tiganya nih. Berarti node awal itu ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu A, B, C gitu ya. Lalu tadi D. Nah, aktivitas D ini mau digambarkan apakah dari A, B, C ini bebas. Tapi kan ada ketentuannya di sini. Aktivitas D berasal dari predesesor A. Makanya di sini ada kita buatkan node namanya 2, lalu kita tarik garis menjadi aktivitas D, yaitu aktivitas D predesesornya yaitu si A. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa ini bisa dipahami ya, cara bacanya, cara membuatnya juga. Nah, ini untuk latihannya gitu ya. Nanti kalian lihat nih, berarti kita nggak usah kerjakan di sini ya. Kalau kalian mau kerjakan, boleh pakai kertas di rumah ya. Tapi tidak usah di-upload, nggak apa-apa. Karena nanti tugas kita adalah di Microsoft Project-nya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Di latihan diagram, awal ini kan sama nih, predesesor. Berarti dalam satu kode aktivitas 1A, node 1 gitu ya, ada 3 aktivitas yaitu A, B, C gitu ya. Nah, ini bars-nya. Nanti kalian buat durasinya A berapa, B berapa, C berapa. Lalu tadi D berasal dari A. Lalu kode aktivitas E berarti dari D diambilnya ya. Dari B nih. Lalu di kode aktivitas F dan instalasi diambil dari B juga. Berarti dari B ini ada 2 aktivitas yaitu dari node B ini ya, dari node 2, 3 misalkan. Tadi kan node 1 nih. Node 2-nya D gitu ya. Node 3-nya berarti B gitu. Nah, di ini nanti dia ada 2 aktivitas yaitu aktivitas E dan F ya. Nah, seterusnya seperti itu kalian gambarkan. Nah, nanti akhirnya di aktivitas J ini ada merge. Merge dari mana? Merge dari aktivitas F, dari aktivitas H, dari aktivitas I. Ya, setelah F, H, I berhasil, selesai gitu ya, baru kita buatkan node ke aktivitas terakhir yaitu aktivitas J gitu ya. Jadi ini nanti ada burst di awal dan ada merge di akhir untuk latihan diagram jaringannya. Nah, berikutnya kita membahas tentang pengenalan Microsoft Project. Microsoft Project adalah tools atau perangkat atau alat bantu yang digunakan untuk keperluan atau pengelolaan manajemen proyek. Ya. Nah, ini istilah-istilahnya nanti kalian bisa lihat di menu ya. Di menu Microsoft Project-nya ada task, research, project, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada task, itu lembar kerja, durasi yaitu jangka waktu dan lamanya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, bisa berupa jam, hari, minggu, atau bulan. Nah, start adalah suatu nilai mengatakan tanggal awal dimulainya suatu proyek, finish berarti tanggal akhir suatu proyek, gitu ya. Lalu resource-nya yaitu sumber dayanya, baik sumber daya personil maupun non personil. Lalu predecessor ya, predecessor yaitu hubungan keterkaitan antar pekerjaan tadi ya. Itu suatu keterhubungan antar satu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya tadi. Jadi kalau misalkan aktivitas B dimulai sebelum aktivitas A, misalkan itu berarti aktivitas B tergantung dari selesainya dulu nih aktivitas A. Itu cost yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Lalu baseline yaitu bentuk perencanaan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Tracking yaitu bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek. Milestone yaitu suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu dibuat. Ya, pertama yaitu membuat WBS. Nah, di WBS ini kita bisa mengedit kolom text name yang kemarin ya, di text name-nya, lalu kita menentukan jadwal proyeknya, membuat judul kolom, mengelompokkan pekerjaan atau outline, ya, membuat penomorannya, mengisi durasinya, membuat hari libur proyek, dan membuat predecessor. Jadi di WBS nanti kita bisa buat ini semuanya. Ya, nanti kita praktekkan. Nah, nah, ini contoh latihannya ya. Misalkan ini ada nama kegiatannya, lalu ada sub-subnya, penomoran WBS-nya, lalu ada durasinya, lalu ada predecessornya. Nah, ini kita tinggal buat nih di manajemen proyeknya ya. Dari tabel telah ditentukan tanggal proyek dengan hari libur standar adalah hari Sabtu dan Minggu dan beberapa hari libur lainnya kayak libur nasional, cuti dan segala macam ya. Lalu durasi dinyatakan dalam satuan hari atau day. Nah, jadi ini kan tadi WBS-nya, durasi, predecessor. Lalu ada ketentuan nih pada saat pembuatan WBS, yaitu hari kerjanya Senin sampai Jumat. Karena apa? Karena hari Sabtu dan libur, hari Sabtu dan Minggu ini libur, dan beberapa hari libur, hari besar, hari libur nasional misalkan. Nah, itu kita buatkan kalendernya nanti, bisa diliburkan gitu ya. Lalu durasinya dalam 1 hari. Nah, kalau kita buatkan kalender proyeknya seperti ini contohnya nih. Nanti di Microsoft Project kita buat. Jadi di tanggal kita buatkan Hari Raya Idul Adha misalkan di tanggal 11 Hari Pahlawan atau tanggal 10 Hari Pahlawan ya, 10 November. Lalu di tanggal 12 Desember ada Maulid, libur nasional berarti ya. Lalu misalkan di 25 Desember sampai 2 Januari ada libur Natal dan Tahun Baru. Nah, ini pada saat kita membuat di Microsoft Project, ini juga kita input nih tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal pelaksanaannya. Kenapa? Kalau kita tidak input gitu ya, hari Sabtu ini Sabtu dan Minggu libur nih abu-abu ya. Nah, jadi ini kita buat, kita atur ininya hari liburnya gitu ya. Kalau ini kita buat, maka nanti otomatis proyeknya akan terkendala gitu. Kenapa? Karena nanti tidak ada jeda gitu ya. Jadi kalau misalkan membuat program 30 hari gitu ya, dimulai tanggal 1 Desember sampai 1 Januari misalkan. Nah, itu full 30 hari. Sedangkan di tanggal 25 Desember ini kita ada libur gitu. Jadi itu harus ditetapkan dulu liburnya supaya nanti di kalender proyeknya ada jeda gitu ya. Nah, ini contoh WBS-nya ya. Ini namanya ada nama text-nya atau text name-nya, ada durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ada predecessor-nya. Ya. Jadi durasinya ini sudah menyesuaikan hari libur yang kita buat tadi, gitu ya. Nah, ini Gantt chart-nya dari hasil WBS-nya otomatis akan dibuatkan Gantt chart di Microsoft Project-nya. Jadi kita nggak bikin durasi ini satu-satu ya, Gantt chart-nya satu-satu nggak perlu, karena pada saat kita sudah menyusun WBS, Gantt chart-nya otomatis terbentuk. Nah, setelah Gantt chart-nya terbentuk, tinggal pilih di network diagramnya. Karena apa? Karena network diagramnya ini juga sudah terbentuk. Jadi ini ya. Jadi ini aktivitas 1, kegiatan 1A, kegiatan 2, ya 2A, 2B, 3, 3A, 1, A2, A3, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ada bagiannya ya, untuk network diagram itu sesuai dengan Gantt chart dan sesuai dengan WBS-nya. Nah, sekarang kita akan membuat latihan ya dengan menggunakan Microsoft Project, yaitu membuat program sederhana teman-teman, yaitu apa? Dosen diminta menjelaskan dan mempraktekkan dengan software Microsoft Project bagaimana membuat WBS, Gantt chart, dan network diagram. Ya. Ketentuannya apa? Project dimulai dari tanggal hari ini, berarti tanggal 28 ya. Lalu hari Sabtu dan Minggu libur. Nah, kita nanti buat 1 atau 2 hari libur sebagai hari libur nasional atau hari libur lainnya.
ya. Nah, jadwal proyeknya sudah ditetapkan seperti ini. Jadi untuk nama kegiatannya ada pengumpulan data sampai dengan training, ya. Ini nama kegiatannya. Lalu untuk durasinya, ya, misalkan wawancara dengan pemilik proyek 3 hari, wawancara dengan user 5 hari, itu ya. Nah, predecessor-nya 2 misalkan. Jadi seterusnya, ya. Nah, ini kita coba buatkan di Microsoft Project-nya ya, teman-teman. Kita langsung ke Microsoft Project-nya. Ini kalau kalian langsung di file new aja ya. Nah, ini. Nah, untuk nama ini, apa namanya? Nama kegiatannya, ini saya sudah ketikkan di Notepad supaya apa? Supaya kita mudah pada saat mengerjakan di sini. Nah, di sini sudah ada, kita lihat. Nah, ini kan kemarin sudah nih membuat WBS ya. Berarti kita lihat di wawancara dengan pemilik proyek itu bagian dari pengumpulan data ya. Jadi ini hanya ada 2 level ya, level 1 dan level 1.1. Jadi hanya ada 2 level di kegiatan ini. Berarti dari sini kita lihat, kita masukkan, lalu dianalisis program sampai dengan spesifikasi kebutuhan user. Ya. Di tahapan desain ada tahapan desain ada desain database, desain program, dan pembuatan prototipe. Ini untuk tahapan desain. Ya. Berikutnya ada coding, ya. Ada coding, testing, implementasi. Di bagian implementasi ada subnya, yaitu membuat buku panduan dan training. Berarti di sini kita masukkan subnya. Nah, subnya. Berarti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini sesuai dengan subnya. Jadi aktivitas pertama yaitu pengumpulan data, lalu wawancara dengan pemilik proyek untuk subnya, dan wawancara dengan user. Nah, analisa program, subnya adalah kebutuhan spesifikasi kebutuhan data, spesifikasi kebutuhan hardware, dan spesifikasi kebutuhan user. Ya. Desain yaitu ada desain database, desain program, dan pembuatan prototipe. Ya. Lalu diimplementasi ada coding, ada testing, debugging. Ini tidak ada sub aktivitasnya. Lalu diimplementasi ada 2 subaktivitas, yaitu membuat buku panduan program dan training. Nah, berikutnya kita buatkan untuk nomor proyek ya. Nah, kemarin masih ingat ya, untuk membuatkan nomor proyeknya, kita buatkan dulu define code-nya. Nah, di define code-nya, karena ada 2 level, maka di sini kita buatkan 2 level. Angkanya 1, separatornya titik ya, sudah otomatis. Nah, berikutnya di level kedua ya, sama-sama angka. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, berikutnya kita insertkan kolomnya, kita pilih WBS. Nah, ini sudah jadi ya untuk penomoran WBS-nya. Ini minggu lalu sudah kita tentukan ya. Nah, berikutnya kita ke project information dulu teman-teman. Kita pastikan dulu bahwa tanggal mulanya adalah tanggal hari ini ya. Start date-nya yaitu kan di sini ditentukan, dikatakan bahwa tanggal mulai dimulai tanggal hari ini ya. Nah, ini sudah oke. Lalu kita ke pilih change working time. Jadi di change working time di sini kita menentukan jadwal liburnya teman-teman. Ya, jadi di sini kita tentukan. Nah, kebetulan di project settingan standar dari Microsoft Project ini adalah Sabtu dan Minggu ini libur. Ya, kenapa? Karena tadi di project information kita sudah setting nih jalur kerjanya, jam kerjanya, gitu ya. Kenapa? Sorry. Time. Nah, sini ada option nih teman-teman. Nah, di option ini kita sudah change waktu kerjanya, gitu ya. Kita sudah tentukan. Ya. Default start time-nya yaitu mulai kerjanya yaitu pukul 8 pagi ya, selesainya jam 5 sore. Nah, karena ada jam kerjanya yaitu dalam satu hari hanya ada 8 jam kerja
Ya, jadi kalau misalkan satu perusahaan itu jam kerjanya 12 hari, 12 jam gitu ya, maka ini kita tinggal pilih 12 jam gitu. Tapi untuk standar itu ada 8 jam. Berarti dalam satu minggu, karena hari Sabtu dan Sunday libur ya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada 5 hari, maka di sini jam per minggunya adalah 40 hari ya, 8 dikali 5 ya, 40. Nah, berarti dalam satu bulan, karena Sabtu dan Minggu libur, ada 20 hari gitu ya, 20 hari kerja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya kita akan set jadwal liburnya tadi nih. Ya, hari Sabtu dan Minggu libur, lalu buatlah 1 atau 2 hari libur sebagai hari libur nasional. Nah, ini kita buatkan 2 hari libur, misalkan. Ini kan tadi jadwal dimulai tanggal 28. Ya. Misalkan di tanggal 1 April kita menentukan hari libur. Ya. Misalkan di sini cuti bersama Hari Kartini misalkan. Sorry, kok Hari Kartini ya. Cuti bersama aja deh. Nah, cuti bersama nih. Kita lihat startnya yaitu dari tanggal 1 April sampai misalkan tanggal 2 nih, 2 hari cutinya. Berarti sini kita tinggal buatkan tanggal 2-nya. Ya, di sini kita bisa lihat tanggal 2. April tanggal 2 nih. Nah, berikutnya kita buat lagi misalkan di tanggal 21 April nih kita libur. Misalkan di sini libur nasional. Nah, tanggal 21 April 1 hari. Nah, ini berarti hari liburnya kita kerjakan di exception ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita oke aja. Nah, otomatis nanti pada saat kita menginputkan durasi dan predecessor, jadwal yang dibuatkan di Microsoft Project ini adalah sudah disesuaikan dengan hari libur yang kita tentukan tadi, yaitu yaitu Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional. Ya. Nah, ini kita tinggal input nih. Sudah selesai WBS-nya, sudah selesai nomorannya, sudah selesai pengaturan jadwalnya, kita tinggal input durasinya. Nah, contoh nih, durasi yang kita inputkan. Nih, jadi ya. Nah, perhatikan di sini durasinya ya untuk wawancara dan user ada 3 dan 5, maka di sini kita inputkan saja. 3 hari, 5 hari. Lalu dianalisa kebutuhan, dia ada 525 ya, 5 2 5. Lalu di desain database ada 777 dan program 7, pembuatan prototipe 7 hari. Ya. Lalu untuk coding ada 60, testing 14. Coding 60, testing 14. Nah, lalu membuat buku 7, training 2. Membuat buku 7, ya, training 2. Nah, ini teman-teman, sudah selesai kita penjadwalan harinya. Ya. Nah, untuk start dan finish-nya ini belum tampil ya. Nah, ini akan tampil jika kita telah menginputkan predecessor-nya tadi. Ya, jadi pencetnya juga belum kelihatan tampilannya. Kenapa? Karena kita masih menginput durasi. Sementara asal aktivitasnya itu kita belum inputkan untuk predecessor-nya. Nah, ini kita langsung inputkan saja ya. Predecessor, di sini sudah dikasih tahu bahwa untuk pengumpulan data dan memilih proyek tidak ada predecessor, berarti kita kerjakan di hari pertama gitu ya. Nah, berarti langsung ke wawancara dengan user 2. 2, 3, 4 kali ya. Berarti di sini wawancara dengan user ya. Wawancara dengan user 2. Ya, analisa program 3, lalu ini 3. Ya. Nah, untuk didesain ya, predecessornya 4, 5, 9, 10. Ya. 4, 5, 9, 10. Ya. Nah, untuk coding ya 10, coding predecessornya dari 10, testing 12,
10, 12, lalu 13, 13, 15. 13, 13, 15. Nah, baru kita nih gancarnya sudah mulai terbentuk ya, sudah terbentuk nih sesuai dengan awal dan akhir aktivitasnya. Jadi tadi kalau kita masih inputkan durasi, gancarnya belum. Tapi kalau ketika sudah kita inputkan predecessor, berarti ada awal dan akhir dari aktivitasnya, teman-teman. Nah, ini makanya aktivitas wawancara dengan pemilik proyek, setelah selesai, baru kita bisa melakukan wawancara dengan user, gitu ya, dan seterusnya. Ini ada prosesnya ya. Seperti ini. Nah, ini gancarnya yang sudah terbentuk, teman-teman. Kalian bisa lihat, nah ini untuk coding karena dia 60 hari gitu ya, maka dia akan panjang nih untuk durasi coding. Setelah coding, lalu ada testing, debugging, dan seterusnya sampai dengan training. Ya, ini membuat buku panduan program dan training. Nah, ini kalau kita selesai inputkan dari WBS, ya, kita inputkan namanya, penomorannya, durasinya, kita inputkan predecessornya, akan otomatis tanggal mulai dan akhir dari aktivitasnya terbentuk, maka secara otomatis gancarnya juga terbentuk nih teman-teman, seperti ini. Nah, ya seperti itu. Lalu bagaimana dengan network diagram? Ya, nah untuk membuat network diagram kita tinggal lihat di bagian teksnya aja. Nah, karena apa? Karena di bagian teks ini kita pilihnya gancar, maka di sini akan tampil gancarnya itu WBS dan gancar. Tapi kalau di sini kita pilih untuk network diagram, ya. Nah, maka secara otomatis network diagramnya akan terbentuk. Saya kecilin. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk network diagram sampai dengan akhir dari prosesnya tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi, sebenarnya karena kita menggunakan Microsoft Project, jadi lebih mudah. Kenapa? Karena semuanya kita tinggal input jadwal WBS-nya, bergancat sama network diagram akan mengikuti. Ya. Nah, oke, baik. Saya rasa nanti kalian bisa coba ya untuk buatan dari WBS, Gantt dan network diagramnya. Nanti kalian bisa ulang-ulang nih videonya, gitu ya. Oke, baik. Nah, oke, baik. Bulan kita sampai di sini, gitu ya. Nah, nanti untuk tugasnya kalian buat saja ini, ya, latihan yang Microsoft Project, ya. Boleh ini aja ya. Jadi nanti kalian usahakan buat di rumah supaya apa, nanti supaya bisa pada saat kalian membuat jadwal kegiatan project menggunakan Microsoft Project, yaitu dengan membuat WBS, Gantt, dan network diagram. Oke, baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.